telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu secara bahasa. Dan tentu sekali lagi bahwa mempelajari Al-Quran atau memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki tata cara membaca Al-Quran ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Iya. Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang memuliakan, ya mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu adalah bagian dari takwanya. Apatah lagi memang ada perintahnya. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Nah, itu ada memang perintahnya dalam Al-Qur'an bahwa kita harus membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Ya, dengan tartil. Ya, jadi memang ada perintah. Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Iya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ada perintah bacalah dengan tartil. Apa sih itu tartil? Di sini Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya tentang apa arti tartil, beliau mengatakan tartil adalah tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Ya, jadi tajwid itu tartil itu kata Ali bin Abi Thalib adalah kita membaca Al-Qur'an dengan baik dan mengetahui tata cara berhentinya. Itu kalau tartil ya. Itu definisi dari makna daripada firman Allah tadi bahwa tartil adalah kita membaca Al-Qur'an dengan baik. Apanya yang baik? Yaitu hurufnya. Maka definisi tajwidul huruf. Tajwid itu tajwidul huruf, hurufnya yang diperbaiki. Apanya yang diperbaiki? Makhrajnya yang akan kita perbaiki, kemudian sifatnya yang akan kita perbaiki, dan hukum-hukumnya. Itu yang akan kita perbaiki. Tapi tidak cukup sampai di situ, kata Ali bin Abi Thalib, beliau melanjutkan lagi mengatakan wa ma'rifatul wuqufi. Jadi setelah kita memperbaiki sebutan hurufnya, sifat hurufnya, hukum-hukumnya, maka dilanjutkan dengan mengetahui juga wakaf-wakafnya. Kenapa penting itu wakaf? Karena banyak orang sekarang ini baca Al-Quran tapi tidak tahu tempat berhentinya. Sembarang berhenti. Seperti ini bisa diibaratkan seperti orang banyak naik mobil, pintar menggas, pintar gas tapi tidak tahu merem. Ini alamat lecet. Artinya orang kalau baca Al-Quran tidak tahu tata cara berhenti, maka akan banyak kerancauan dalam makna yang akan dia baca. Maka penting sekali untuk kita mengetahui wukuf. Berarti gimana caranya agar supaya kita tahu tata cara berhenti ini? Maka harus kita mengetahui artinya, atau mengetahui maknanya. Ini penting. Jadi tajwid itu kita belajar Al-Qur'an. Pertama, kita dianjurkan memperbaiki sebutan-sebutan hurufnya dengan baik, makhrajnya, sifatnya, dan hukum-hukumnya. Di samping itu, kita juga disuruh harus mengetahui makna daripada apa yang kita baca. Itulah namanya wukuf. Gimana caranya mengetahui wakaf? Kalau kita tidak tahu artinya. Wakaf itu bisa benar ketika maknanya kita tahu. Dan itu nanti insya Allah di pembahasan akhir. Dalam buku Tajwid Praktis As-Safa. Baik. Selanjutnya, secara istilah. Tadi itu baru secara bahasa. Apa secara istilah? Secara istilah, tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Mengeluarkan, kita mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Ma'i'ta'ihi haqqahu. Disertai memberikan haknya, wa mustahaqqahu, dan mustahaknya. Ini definisi yang masyhur di kalangan para ulama tajwid tentang definisi tajwid. Jadi ada 3 yang mesti kita harus tahu. Dari pembahasan tadi, dari definisi tadi ada 3 pokok. Ada 3 level kajian yang mesti kita tahu kalau kita belajar ilmu tajwid. Yang pertama tadi ikhraju kulli harfin min makhrajihi.
Apa yang pertama? Pembahasan tentang makhraj, tempat keluar. Ya, pembahasan ini ya tentu sangat penting sekali untuk kita pelajari karena ya salah makhraj bisa salah makna. Iya, penting. Iya, apatah lagi bahasa Arab itu ya itu salah makhraj, salah makna. Iya. Bahkan salah sifat bisa salah makna. Iya. Maka kita ini pembahasan ini para ulama tajwid mengatakan ini adalah pembahasan yang primer. Iya. Pembahasan masalah makhraj, pembahasan tentang tempat keluarnya huruf dalam ilmu tajwid ini adalah pembahasan pokok. Iya, primer. Iya. Tidak boleh tidak. Ketika kita ingin bacaan Al-Quran kita bagus, maka yang pertama untuk kita pelajari adalah bab makharijul huruf. Bab tentang tempat keluarnya huruf. Bagaimana kita mengeluarkan setiap huruf itu ya sesuai dengan tempat keluarnya ya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan insya Allah ya pada pertemuan-pertemuan akan datang kita akan jelaskan ini. Iya. Yang kedua, pembahasan yang kedua, level yang kedua yang mesti kita tahu dalam kajian ilmu tajwid itu adalah hakul huruf. Ya, dari definisi tadi wa i'ta'uhu haqqahu, memberikan haknya. Haknya itu dalam pembahasannya namanya sifat lazimah. Ini sifat, bab sifat. Iya, jadi tadi bab makhraj, yang kedua bab sifat. Ya, dalam definisi tadi disebut hak. Iya. Apa itu hak? Apa itu hak huruf? Hak huruf adalah sifat yang selalu melekat pada huruf. Oke. Ya, jadi dalam setiap huruf hijaiyah itu ada sifatnya masing-masing. Ya, dan bahkan setiap huruf itu memiliki minimal 5 sifat dan maksimal 7 sifat. Nanti dalam pembahasan sifat insyaallah kita akan dapatkan. Iya. Yang jelasnya bahwa ya huruf itu punya makhraj dan punya sifat. Iya. Sifat yang bagaimana yang namanya sifat? Contoh, ketika kita membaca surah. Iya, ini. Kita membaca surah Al-Masad, ya, atau surah Al-Lahab, ya. Contoh. Ketika kita membaca, ya, setiap huruf-huruf yang kita baca ini akan memiliki makhraj. Contoh, tabbat, ta, ya. Makhrajnya di mana? Makhrajnya ta adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri depan atas. Iya, jadi makhrajnya ujung lidah artinya ujungnya lidah ketemu dengan pangkal, tempat nancapnya gigi seri. Iya, itu namanya usulus tsanaya al-ulya. Iya, usulus tsanaya al-ulya. Ya, itu huruf ta, tempat keluarnya. Ya, jadi hati-hati tidak keluarnya di situ. Ya, karena banyak logat ya atau banyak bahasa membaca ta itu tidak seperti gayanya orang Arab. Tapi kalau Al-Quran dibaca harus pakai gaya orang Arab. Contoh, ada orang membaca ta mengeluarkan lidahnya, ta. Ada orang membaca ta dalam lidahnya, ta. Iya. Yang benar adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal ya, tempat nancap gigi ini itu namanya usul, dasar tempat nancap gigi seri atas. 2 gigi ini namanya gigi seri. Di situ tempat keluarnya huruf ta ini. Itu makhraj. Sifatnya di mana? Sifatnya nanti di bab sifat kita belajar, tapi tidak mengapa. Sifatnya nanti ta itu ketika kita membaca ta ada sifatnya yang pertama muncul yaitu namanya hams, mengalir nafas. Maka ketika kita membaca ta kita harus membaca tabbat. Ada desis tabbat. Makhrajnya ujung lidah dengan pangkal, letakkan lidah kita ke pangkal, lalu kemudian berikan desisan aliran nafas. Ya, tabbat. Itu. Ya, tabbat. Jadi ditahan dulu. Pertama ditahan. Ya, ditahan suara. Tabbat. Lalu kemudian lepaskan. Tabbat. Itu. Tidak boleh kita baca tabbat yada. Kalau tidak mengalir berarti kita belum memberikan sifatnya. Itu pentingnya mempelajari sifatul huruf. Ini pembahasan sifat ini ya ini adalah namanya
sekunder. Ya, dalam pembahasan ilmu tajwid. Kalau makhraj tadi itu primer. Tapi kalau bab sifat ini namanya sekunder. Harus juga. Ya, tidak boleh tidak. Ya, itulah yang disebut tadi hakul huruf. Ya, sifat yang selalu melekat pada huruf itu. Tidak pernah tidak melekat. Ya, kalau tak kita baca maka akan keluar sifat hamesnya. Ya, tidak boleh kita membaca huruf ta, ti, tu, bat. Nah, orang Arab ketika membaca ta ada hamesnya, ada aliran nafasnya. Ta, ti, tu, bat. Gitu. Ketika kita membaca ayat ini, ta mulai ta, tabat, ya, tabat. Yada abi lahabi wa tab. Terakhir lagi ada huruf ba. Ba itu ya ada sifatnya lagi keluar ketika dia sukun. Namanya qalqalah. Itu sifat. Sifat itu hak huruf. Haknya ba. Ketika kita membacanya waqaf maka dia harus disukun. Iya, dia harus disukun. Ketika dia sukun maka akan keluar sifatnya juga. Namanya qalqalah. Sini wa tab. Tidak benar ketika kita membaca tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu baru makhrajnya. Makhrajnya kalau ba dirapatkan kedua bibir, sudah benar. Namun belum sempurna. Ya, kita tidak mengatakan salah, ya karena kalau kita mengatakan salah lain urusannya. Ya, kita mengatakan belum sempurna. Bacaan kita belum sempurna ketika sifatnya ba yang disukun ini karena waqaf, ya kita tidak keluarkan. Iya. Dikeluarkan sifatnya yang namanya qalqalah. Jadi qalqalah itu adalah sifat. Iya, maka cara bacanya tabbat yada abi lahabi wa tab. Oke. Itu cara membaca. Ini pentingnya sifat. Iya. Dan sangat banyak bacaan yang akan salah ketika kita tidak mengerti sifat ini. Karena setiap huruf punya makhraj dan punya sifat. Iya, makhrajnya biasanya huruf itu ya ada huruf yang 3 huruf sama makhrajnya. Namun kalau sifat setiap huruf minimal punya 5 sifat dan maksimal 7 sifat. Iya, ini pembahasan yang perlu kita seriusi karena ya kalau kita tidak mengerti ini, disinilah kesalahan terbanyak kita membaca Al-Quran. Iya, kesalahan di makhraj dan kesalahan di sifat. Iya. Semua bacaan-bacaan yang salah biasanya di pembahasan makhraj hurufnya, tidak benar tempat keluar hurufnya, dan pembahasan di sifat hurufnya yang terkadang salah memberikan sifatnya. Iya, seperti tadi, harusnya kita berikan sifat qalqalah tapi tidak diberikan. Bahkan ada yang sebenarnya sifatnya qalqalah, ada huruf yang terkadang tidak memiliki sifat qalqalah tapi sebagian kita memberikan qalqalah. Ya. Contoh apa? Contoh ini. Ya, ayat kedua. Ya. Jadi ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Tapi kita baca apa? Ma ago. Itu. Ghain itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah hanya ada 5. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Disingkat dalam kalimat kutu bujadin. Orang Indonesia menyingkatnya dengan kalimat baju di toko. Itu. Hanya 5 saja. Ini dimiliki oleh 5 huruf saja. Jadi kapan dia keluar sifatnya itu ketika huruf 5 ini tadi qaf, ta, ba, jim, dal itu dalam posisi sukun. Iya, ketika dia berharakat tidak dibaca dengan qalqalah atau tidak keluar sifat qalqalahnya. Berarti kalau kita membaca ma'auna, ghain itu bukan dari qaf, ta, ba, jim, dal. Artinya dia bukan huruf qalqalah. Karena dia bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh kita memberikan sifat qalqalah padanya. Maka bacanya ma'auna. Sama ketika surah Al-Fatihah kita baca ghairil maghdubi. Tidak boleh kita baca ghairil maghdubi. Itu. Kenapa? Tidak boleh dipantul huruf ghainnya karena huruf ghain bukan huruf qalqalah.
Maka tidak boleh kita berikan sifat qalqalah padanya karena dia tidak punya hak. Iya, dia tidak punya hak. Maka ma'itai haqqahu, disertai memberikan haknya. Kalau dia punya hak, berikan. Kalau tidak punya hak, jangan berikan. Ini. Disinilah kesalahan terbanyak kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Fatihah. Harusnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya gimana? Yang salah. Dia qalqalah huruf lamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lam bukan huruf qalqalah. Maka tidak boleh kita baca harus al. Mati. Ya. Hamdulillahi Rabbil. Salah lagi. Rabbil Alamin. Tidak boleh ada pantulan keluar. Tidak ada boleh sifat qalqalah keluar. Iya. Apalagi? Banyak. Contoh ayat ketiga umpama. Ya. Sayasla naron. Huruf lam. Huruf lam itu sifatnya tipis. Iya, namanya tarqiq. Iya, atau dalam sifatnya nanti namanya istifal. Maka cara menipiskan dengan cara membuka mulut. Sayasla. Hati-hati membacanya dengan tebal. Iya. Bacanya menjadi sayaslo. Iya. Sayaslo noron. Iya, terkadang huruf na itu tipis juga. Na. Ro tebal. Jadi di sini ada huruf tebal, ada huruf tipis, huruf tebal. Ini disinilah kesalahan kebanyakannya. Iya. Yang tebal dikasih tipis, yang tipis dikasih tebal. Ataukah karena ada pertemuan antara huruf tebal dengan tipis, tipis dengan tebal, sehingga ya kadang tebal semua atau sekali tipis semua. Ini permasalahan. Ini masalah dalam membaca Al-Quran. Inilah yang namanya kita tidak memberikan haknya. Ini pembahasan sifatul huruf. Iya. Harusnya kita baca sin, baca tipis. Sa. Buka mulutnya, ya, kalau huruf tipis itu dibuka mulut. Ya, sa. Kalau kita tebalkan menjadi so, itu huruf sod. Iya. Itulah sengaja saya katakan, salah sifatnya bisa merubah hurufnya. Harusnya sifatnya sin dibaca dengan tipis, sa, terbuka mulut, sa, tapi kita baca dengan tebal mulut, so. Iya, akhirnya terbaca tebal. Artinya yang tadi sifatnya harusnya tipis, lalu kemudian berubah jadi tebal. Karena berubah jadi tebal, maka berubah jadi bukan lagi jadi huruf sin, tapi menjadi huruf sod. Ini fatal. Ini namanya al-lahnul jali. Kesalahan yang fatal ketika kita membaca Al-Quran seperti ini. Iya, kita menebalkan huruf yang harusnya tipis. Dengan ditebalkannya, maka secara otomatis merubah hurufnya. Iya. Sayasla naron. Lamnya harus tipis. Tidak boleh ditebalkan. Sayaslu. Tidak ada huruf lo, yang ada huruf la. Sama kalau kita membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim wala. Huruf wa tipis, la tipis. Do nanti yang tebal. Tapi ada yang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa tebal, lo tebal, do tebal, semuanya tebal. Padahal yang tebal hanya huruf do. Di sini. Kenapa bisa terjadi? Ya, dia terkadang mungkin tidak mengetahui apa sifatnya ini huruf. Sifatnya ditipiskan atau ditebalkan. Maka di sini nanti kita akan mempelajari ini. Ya, mana huruf-huruf yang memiliki sifat harusnya ditipiskan, mana yang tebal kita harus tebalkan. Iya. Inilah pembahasan sekunder dalam ilmu tajwid. Iya. Kemudian apalagi? Ya. Yang ketiga, pembahasan dalam ilmu tajwid adalah mustahak huruf. Ya, dari dalam definisi tadi, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i'ta'i haqqahu. Haknya tadi, ya, sifat lazimah namanya, sifat yang selalu melekat pada huruf itu. Kemudian wa mustahaqqahu. Ya, dan mustahaknya huruf. Mustahak huruf ini disebut dengan sifat aridhah. Iya, dalam ilmu tajwid namanya sifat aridhah, itu adalah sifat yang kadang ada, kadang tidak ada. Itu yang sifat aridhah. Iya. Sifat aridhah ini istilahnya kondisional. Iya. Karakteristik yang tidak selalu ada, ya, seperti
tebal, tipis. Ya, huruf lam itu terkadang tebal, terkadang tipis. Ya, dibaca tebal ketika seperti di namanya Allah yang didahului oleh harakat fathah dan dhammah. Ya, seperti kita membaca Rasulullah. Rasulullah, lamnya ditebalkan. Atau didahului oleh harakat fathah. Arsalallah. Ya, arsalallah. Itu lam di situ dibaca tebal. Ya, bila ada nama Allah didahului oleh harakat fathah dan dhammah. Namun ketika ya huruf lam itu berharakat nama Allah itu didahului oleh harakat kasrah, maka dibaca tipis. Kita seperti membaca bismillah, a'udzubillah, alhamdulillah. Nah, itu tipis. Iya. Adapun lam selain daripada itu maka dibaca dengan tipis. Seperti kita baca faqad dhalla, lamnya di situ ditipiskan, jangan baca faqad dhallu, ya, dhalalan, jangan baca dhololun, tapi dhalalan mubina. Nah, itu. Artinya apa? Itu sifat yang kadang ada, kadang tidak ada. Kadang di sini tebal, kadang di sini tipis. Itu namanya sifat aridhah. Iya, sifat aridhah. Ada juga seperti umpama nun sukun. Nun sukun itu kadang dibaca jelas, kadang diidgham, dileburkan, kadang dibalik, iqlab namanya, kadang disamar-samarkan. Nah, itu. Itu juga namanya sifat aridhah. Iya, insyaallah di pembahasan nun sukun kita akan jelaskan. Jadi inilah 3 pembahasan yang istilahnya akan kita bahas dalam ilmu tajwid. Jadi sebenarnya tajwid ini hanyalah 3 level saja. Iya, 3 pembahasan saja. Yaitu pembahasan makharijul huruf, pembahasan haqqul huruf atau sifat lazimah, sifat yang selalu melekat pada huruf, ya, dan pembahasan mustahaqqul huruf, mustahaknya huruf, sifat yang kadang ada dan kadang tidak ada pada huruf. Iya. Inilah poin poin yang ketiga ini, mustahaqqul huruf, inilah yang kita istilahkan tersiernya pembahasan. Ya, pembahasan tersier. Jadi makhraj itu kita istilahkan sekundernya, ya, primernya, ya, yang wajib tidak boleh tidak kita harus pelajari itu. Ya, kemudian sifatnya haqqul huruf ini namanya sekundernya. Ya, ya kalau rumah ya isi rumah, ya makhraj itu rumahnya. Ya, hak huruf ini adalah isi rumahnya. Kemudian mustahak huruf ini istilahnya perhiasan rumahnya. Kapan 3-3-nya ini kita kuasai, sempurnalah insyaallah bacaan Al-Quran kita. Ya. Nah, hari ini kenapa ilmu tajwid ini kelihatan begitu lesuh dipelajari? Karena yang sekarang kita pelajari, kebanyakan kita pelajari yang ini, mustahaknya, tersiernya. Iya, kita lebih banyak mempelajari tentang perhiasan-perhiasan rumah, sementara rumahnya kita belum punya, isi rumahnya kita belum punya. Maka harusnya sekarang kita balik. Kita harus punya rumah dulu, baru kemudian kita punya isi rumah dan kemudian perhiasan rumah. Tajwid seperti itu. Iya, kita pelajari makhrajnya dulu. Kenapa harus belajar makhraj? Kata Imam Ibnu Jazari, idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Ya, pertama ketika kita ingin membaca Al-Quran adalah yang pertama dipelajari adalah makharijal hurufi was sifat, makhraj dan sifat. Ya, apa tujuan mempelajari makhraj dan sifat ini? Kata Imam Ibnu Jazari, liyalfidhu bi afsahil lughat, agar supaya ya kita bisa melafalkan huruf-huruf Arab itu dengan fasih. Iya. Karena kalau tidak fasih, ya itu tadi, kembali lagi. Perlu belajar makhraj. Iya, perlu belajar sifat. Dengan mempelajari makhraj dan sifat, maka ya fasih. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil, yaitu baca Al-Quran dengan fasih. Fasih seperti siapa? Fasih seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya,